Data yang ada di media sosial kita hari ini, setiap 2 hari, itu sama jumlahnya dengan data yang tercipta sejak peradaban menulis ditemukan sampai tahun 2003. 5 exabyte per 2 hari. 5 exabyte per 2 hari itu artinya sekarang itu 25 tahun harus punya rumah, 30 tahun harus sudah punya perusahaan. Nah, mungkin informasi-informasi yang seperti ini yang kemudian teman-teman jadi ngebandingin kehidupan kenyataannya dia dengan kehidupan yang ada di media sosial, dan itu membuat overthinking. Nah, ini kan juga persoalan kita sekarang gitu. Overthinking yang kemudian ada istilah muncul kesehatan mental ya, yang depresi dan segala macam itu. Persoalannya adalah ada yang memang benar-benar ngalamin itu depresi, tapi juga ada yang memang itu sebagai apa? Flexing, sebagai usaha caper gitu. Karena ikut-ikutan tadi Kang, yang lain nih dia teman-temannya ini kayak gini kok cocok sama aku ya, berarti aku juga depresi nih kayak gitu. Jadi salah satu gejala atau salah satu penyebab lah, biar lebih tepatnya penyebab kemudian muncul self healing, kalau kata Prof. Renal kan salah satunya adalah buru-burunya teman-teman muda ini self diagnosis. Jadi karena self diagnosis. Jadi hanya karena merasa cocok aja sama yang misalnya selebgram dia ikuti gitu. Ada selebgram yang cerita kayak gini, ah ini kamu butuh ini, sehingga kita mencocok-cocokkan diri. Oh iya, kalau kayak gini tuh sama, berarti aku juga butuh healing ini. Nah, di sisi lain ada overthinking tadi, tekanan-tekanan seperti itu. Mungkin ada teman-teman di sini yang bertanya gimana sih cara kita mengolah overthinking yang kemudian enggak jadi tambah beban, atau kalaupun healing, itu healing yang memang menyembuhkan, nggak cuma menghindari masalah gitu Kang. Ini menarik nih. Ini ada di buku saya di Millennial and Turnover. Itu hasil tesisnya sahabat saya Pak Sonitan yang kemudian kita aliwanakan menjadi buku. Saya orang yang tidak terlalu percaya dengan self diagnosis di era di mana Neil Gaiman bukunya bagus. Cari buku Neil Gaiman, kenapa masa depan manusia sangat ditentukan oleh perpustakaan, buku dan melamun. Bukunya tipis, Neil Gaiman itu. Di situ dia mengatakan, dia mengutip Eric Schmidt, salah satu karyawan di Google, yang sudah menemukan data bahwa data yang ada di media sosial kita hari ini, setiap 2 hari, itu sama jumlahnya dengan data yang tercipta sejak peradaban menulis ditemukan sampai tahun 2003. 5 exabyte per 2 hari. 5 exabyte per 2 hari itu artinya dari 2003 sampai tulisan pertama kali ditemukan. Jadi bayangkan percepatan yang sangat dahsyat di informasi kita. Bayangkan kalau kita tidak punya kemampuan kurasi dan sekedar ikut-ikutan, lalu kemudian ada orang seperti itu, oh mirip saya jadi saya merasa tidak sendiri di muka bumi. Anda tidak literat, tidak kritis, tidak verifikasi, konfirmasi, tidak melakukan validasi data. Perpustakaan, pustakawannya, kepala perpustakaan di daerahnya adalah orang-orang yang diparkir menjelang pensiun. Saya menemukan banyak perpustakaan daerah, kepala perpustakaannya mantan kepala Satpol PP, nggak ngerti apa itu perpustakaan, akibatnya apa? Di satu perpustakaan daerah di Indonesia Timur, saya mencari buku Agatha Christie di novel, nggak ketemu. Tahu saya ketemu buku Agatha Christie di rak mana? Di rak agama Kristen. Karena namanya Christie. Dan kata pustakawan di situ, itu pasti buku Kristen Pak, karena namanya Agatha Christie. Saya menemukan di rak. Dan dia bukan pustakawan. Dan kepala perpustakaannya adalah mantan kepala Satpol PP. Yang duduk di pojok dan ahli hisap, begitu aja terus. Nggak pernah memperhatikan perpustakaannya misalnya.
Gimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus? Sementara perpustakaan modern adalah pustakawannya duduk, tanya satu buku, oh ada di sana. Setelah buku ini dek, baca buku yang ini. Kamu akan makin diperkaya. Kalau nggak ada di tempat sini, oh datang ke kafe basa-basi, di sana ada bukunya kok. Pustakawan modern itu seperti itu, kemampuan kurasinya luar biasa. Dia bisa menunjukkan. Lalu kemudian kalau dia punya satu link dan dia bilang, kalau habis baca link ini, cek link yang ini lagi. Kan biasa tuh berita, ada berita ini, ada linknya di bawah lagi kan. Baca link ini lagi untuk memperkuat data. Saya nggak yakin semua orang baca satu berita, link yang mendukung dibaca lagi tuh. Karena kecepatan dan karena jumlah pulsa dan kuota gitu kan. Lalu kemudian satu aja udah hebat. Ini yang menakutkan. Sehingga kembali ke tadi soal self diagnosis. Jangan-jangan gini, kalau kita kemudian menderita sakit hati, patah hati, jadi korban bully, lalu kemudian membaca Twitter dan Instagram, lalu melihat orang juga yang sakit hati, korban bully, kita cuma mengatakan, alhamdulillah ternyata kita nggak sendiri, nggak apa-apalah. Anda sakit tuh, Anda nggak nyelesain masalah. Kenapa Anda nggak lawan pelaku bully itu misalnya? Jangan-jangan saya tetap menjomblo karena begitu lihat di Twitter, oh ada persatuan jomblo dan mereka jomblo-jomblo bahagia dengan statusnya jojoba. Tapi begitu lihat lagi, wow, ternyata yang menikah tuh banyak yang bahagia. Saya ikutan lah. Karena ternyata berdua itu bahagia. Tar dulu. Lalu kemudian dia mengatakan, sendiri kan kesepian, jadi kalau berdua kan akan bahagia. Tar dulu, banyak orang yang sudah menikah tetap kesepian kok. Tetap datang ke sini kan ya. Dan tidak dengan pasangannya kan. Dan masih melirik orang lain kan. Enggak mungkin terjadi di sini. Di sini syariah. Ini hati-hati dengan self diagnosis dengan mengatakan ada orang lain yang sama seperti saya. Masalah enggak selesai. Akibatnya apa? Akibatnya apa hari ini? Ini yang sedih datanya nih. 2 jam kita bicara di sini nanti berkumpul. 2 jam kita bicara. Ada 3 perempuan Indonesia sedang mengalami kekerasan seksual. Data Komnas Perempuan mengatakan setiap hari ada 35 perempuan mengalami kekerasan seksual. Artinya setiap 2 jam ada 3. Kenapa dia terus makin banyak? Jangan sampai hanya karena mengatakan ada orang lain yang juga korban, saya juga korban, diam aja. Makanya gerakan literasi hari ini untuk gerakan kesetaraan adalah speak up dong, bicara dong. Jadikan kasus ini bukan kasusnya perempuan, tapi kasus kemanusiaan. Laki bicara, perempuan bicara. Sehingga menjadi lucu ketika ada kasus itu, saya bicara, mereka bilang, kok Kang Maman peduli amat sama urusan perempuan? Come on, masalah perempuan bukan masalah perempuan, tapi masalah manusia. Dan itu masalah kemanusiaan. 35 orang mengalami kekerasan seksual hari ini, masa sih itu masalah perempuan? Anda akan mengatakan baru jadi masalah kalau anak Anda yang diperkosa? Sementara anak tetangga Anda diperkosa, Anda diam dan tidak mau berucap? Kemana minaz zulumati ilan nur? Kemana rahmatan lil alamin kita? Kita makan, tetangga kita lapar. Kita merasa tenang karena bukan anak kita yang diperkosa. Ini bagian dari literasi untuk lagi-lagi kalau mau healing, yuk healing bareng yuk. Yuk sembuh bareng yuk dari angka 35 angka kekerasan ini. Orang selalu bilang, saya pernah ngamuk betul di Twitter karena ada pejabat yang bilang, ini persoalan Rock Mini. Langsung saya jawab di Twitter itu, ini persoalan otak mini pelakunya. Bukan persoalan Rock Mini. Di tempat ini terbuka kan? Emangnya kalau ada tas milik orang kita boleh ngambil? Padahal bukan milik kita. Emangnya pintu rumah orang kalau terbuka kita boleh masuk? Emangnya itu persoalan otak mini? Mana orang Sulawesi? Itu yang duduk di tiang orang Sulawesi. Cek kasus di Bulukumba. Bayi 8 bulan disusui ibunya. Ibunya tertidur. Begitu bangun bayinya sudah hilang. Ditemukan terikat di perahu, sudah diperkosa. Cek bayi NF di Twitter kalian. Karena Rock Mini kah bayi perempuan itu? Apa yang terjadi sampai hari ini? Pernah nggak dapat bukti pelaku perkosaan bayi itu ditangkap? Hanya karena dia bukan anak kita?
Hanya karena dia bayi di daerah, bukan bayi di Jakarta? Hanya karena dia bukan anaknya bintang 2, sehingga Komnas-Komnas itu tidak mempedulikan dia? Rasa sakit inilah yang kemudian ayo dong bersuara, dan bersuara itulah literasi. Nggak boleh diam melihat hal-hal seperti ini. Dan mari sama-sama menyembuhkan negeri ini dengan itulah sufinya Yai Edi itu bikin tema literasi dan healing. Saya aja nggak tahu temanya apa. Lalu selama 5 hari itu saya sakit. Saya harus ngomong apa ya nanti? Tapi itulah yang memancing saya untuk mengumpulkan puzzle-puzzle peristiwa ini. Lalu saya mencari definisi healing. Dan menjadi menakutkan karena healing menurut psikologi, healing menurut sosiologi, healing menurut antropologi. Itu seperti puzzle yang saling melengkapi dan kalau kita cuma baca satu sisi, nggak akan cukup. Sehingga kita harus makin banyak baca buku, makin banyak baca buku. Satu buku kita lihat dari beragam perspektif. Makanya buat saya buku adalah sahabat terbaik. Saya nggak setuju dengan buku itu. Baca, taruh aja. Masih menguntungkan walaupun nggak setuju, masih menguntungkan. Bedah buku aja. Bedah buku itu dan katakan saya tidak setuju dengan perspektif buku ini. Karena saya dapat dari buku ini perspektif yang benar seperti ini. Dia sesuai dengan kita, menguntungkan juga. Jadi buku adalah sahabat terbaik. Inti literasi yang terbaik adalah buku. Kita berbeda atau tidak berbeda, kita tidak pernah saling berantem dengan buku tersebut. Bahkan justru saling memperkaya. Kita tahu yang salah dari buku. Kita tahu yang benar dari buku menurut perspektif kita. Ketika perspektif kita sudah seperti itu, kita sembuh dari kondisi ini. Sehingga saya selalu mengatakan, pakai dong perspektif keberagaman bukan untuk diseragamkan. Pakai dong perspektif tidak bineka bukan Indonesia. Bahkan tidak bineka bukan manusia. Coba kalau semua seragam di sini, semuanya gundul mukanya seperti saya. Menarikkah dunia ini? Enggak. Menyeramkan, Pak. Makin sakit kita. Karena kita cuma melihat orang dan melihat diri kita tahu sama saja. Kira-kira itu Mas Alvin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Maman.